Mati itu mati yang tidak wajar, diduga ditembak, ya kan? Nah, karena itu yang dicari adalah siapa pelakunya. Nah, tadi kita berpikir bahwa pelakunya adalah Baradae karena dia yang mengaku, kan? Tapi dengan perkembangan terbaru dia mengatakan bukan dia. Dia memang kalau kita baca media kan dia memang disuruh nembak, tapi korban sudah ditembak duluan, kira-kira begitu. Artinya kan ada pelaku utamanya. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, ya, dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS ya diduga melakukan pelanggaran ya terkait menyangkut masalah ketidakprofesional di dalam olah TKP. Ya, oleh karenanya pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus atau mastermind-nya. Nah, karena itu kalau ini kaitannya dengan katakanlah pembunuhan, termasuk pembunuhan berencana, sudah ada yang dijadikan tersangka karena pembunuhan berencana, kan? Ya, yaitu Bribka RR itu. Artinya kan kita akan mencari kira-kira dari semua orang-orang yang mungkin terlibat ini kan aktor utamanya, otak utamanya, kan begitu. Nah, memang bukti yang diserahkan kepada tim sus atau tim penyidik yang berada di Polda Jambi, dan tentunya bukti-bukti itu harus diuji kembali keakuratannya dan untuk supaya sesuai dengan KUHP sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP begitu. Jadi ada memang bukti yang diserahkan, bukti baru begitu. Dalam pelaksanaan olah TKP seperti Pak Kapolri sampaikan ya, terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya. Ini nanti rekan-rekan, saya tidak mau menyampaikan terlalu terburu-buru. Saya menunggu betul-betul kerja tim sus selesai semuanya. Kalau selesai semuanya, baru bisa dijelaskan secara komprehensif. Brigadir RR terancam dihukum mati dengan pasal pembunuhan berencana kasus kematian Brigadir J. Penanganan kasus kematian Brigadir Yosua atau Brigadir J kini memasuki babak baru. Polri telah menetapkan ajudan istri Irjen Ferdy Sambo, Brigadir Ricky Rizal sebagai tersangka baru. Ia dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Dikutip dari tribunnews.com, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andilian Jajadi memberikan penjelasan. Brigadir RR dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Hal ini berkaitan dengan dugaan pembunuhan berencana. Dalam pasal 340 tertulis, pembunuhan berencana hukuman paling berat adalah hukuman mati. Tertulis pula untuk lamanya penjara minimal selama 20 tahun dan maksimal seumur hidup. Dan siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana pada pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara. Pasal 340 KUHP. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Bunyi pasal 338 KUHP. Sedangkan untuk pasal 55 KUHP yakni dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, dengan menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan bunyi ayat 1. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibatnya bunyi ayat 2. Kemudian pasal 56 KUHP tertulis, dipidana sebagai pembantu kejahatan. 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Sebagaimana informasi terkini, Brigadir RR ditetapkan sebagai tersangka baru pada Minggu 7 Agustus 2022. Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, Brigjen Pol Andilian menerangkan penetapan ini didasari oleh 2 bukti. Namun, Brigjen Andi tak menjelaskan secara rinci soal peran Brigadir J dalam kasus ini. Brigjen Andilian menerangkan saat ini Brigadir RR telah dilakukan penahanan dan di rutan Bareskrim Mabes Polri pada Minggu 7 Agustus 2022. Diketahui, pihak kepolisian telah menangkap dan menahan 2 orang yang bekerja dengan keluarga Irjen Pol Ferdy Sambo. Keduanya adalah seorang sopir dan ajudan istri Irjen Pol Ferdy Sambo. Kini, keduanya masih berada di Bareskrim Mabes Polri. Benang merah kematian Brigadir J terkuak, sosok skot lama diduga dalang ajudan bertato disorot.
Sosok ajudan Irjen Ferdi Sambo yang berewak dan bertato saat mendatangi gedung kantor Komnas HAM di Jalan Latu Harhari nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Juli 2022. Dia datang untuk diperiksa terkait dengan kematian Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. 6 orang ajudan Kadipropam Polri nonaktif Irjen Ferdi Sambo ikut diperiksa secara terpisah di kantor Komnas HAM Jakarta Selasa, 26 Juli 2022. Pemeriksaan tersebut terkait dengan upaya pengungkapan kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau brigadir yang disebut akibat baku tembak dengan Barada Richard Eliezer Limio atau Baradae di rumah dinas Kadipropam Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Para ajudan atau Airkam diharapkan bisa membantu menjawab teka-teki penyebab sebenarnya Brigadir J tewas. Brigadir J dan Baradae sama-sama masuk dalam kelompok ADC Irjen Ferdi Sambo. Satu di antara ADC Irjen Ferdi Sambo yang diperiksa adalah sosok polisi brewok dan bertato. Dalam foto kenangan bersama Irjen Ferdi Sambo dengan para ajudan atau ADC, sosok brewok itu tampak ada di sisi kanan suami Putri Chandrawati. Sementara almarhum Brigadir J ada di sisi kiri. Semuanya mengenakan seragam dinas lengkap. Belum diketahui siapa nama dan apa pangkat terakhir ajudan atau ADC yang berpenampilan brewok itu. Saat mendatangi kantor Komnas HAM di Jalan Latu Harhari nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa lalu, ajudan brewok itu tampak mengenakan kemeja lengan panjang ketat warna coklat muda. Tangan kanannya terlihat penuh tato. Dia juga mengenakan masker warna hitam polos sehingga bagian wajahnya tertutupi. Airkam atau ADC berasal dari bahasa Perancis yang artinya tukang bantu dalam kamp. ADC adalah seorang asisten pribadi atau sekretaris dari seseorang berpangkat tinggi, biasanya pejabat pemerintahan, polisi atau anggota militer senior. Seorang anggota keluarga kerajaan atau seorang kepala negara, ini tidak sama dengan ajudan yang merupakan pengurus senior dari sebuah unit militer. Airkam pertama biasanya merupakan tukang batu pribadi paling terdepan. Di beberapa negara, Airkam dianggap menjadi sebuah gelar kehormatan dan memegang fungsi seremonial. Jabatan untuk seorang Airkam biasanya adalah aigulet, sebuah suwiran kain berwarna emas atau warna lainnya yang dikenakan pada pundak dari sebuah seragam. Apakah itu dipakaikan di pundak kiri atau kanan ditentukan oleh protokol. Satu persatu benang merah kasus tewasnya Brigadir J mulai terkuak. Terbaru, Komarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum keluarga Brigadir J mengatakan ada motif iri di balik tewasnya Brigadir J yang disebut ditembak Baradae. Seperti diketahui, berdasarkan penjelasan awal polisi, penembakan terjadi di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB. Baradae menembak mati Brigadir J karena diduga hendak melecehkan Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo di rumah dinas. Di luar itu, Komarudin punya cerita baru soal tewasnya Brigadir J. Beberapa hari sebelum meninggal dunia di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo, Brigadir J menangis mengadukan nasibnya kepada sang kekasih Vera Simanjuntak. Melalui sambungan video call, Brigadir J curhat kepada Vera Simanjuntak terkait ancaman pembunuhan yang ia terima. Menurut Komarudin Simanjuntak, Brigadir J itu juga berpamitan dan meminta maaf kepada kekasihnya. Brigadir J seolah-olah tahu ajalnya akan segera datang. Vera Simanjuntak, Brigadir J berkata ancaman pembunuhan itu berasal dari skuad lama. Tak cuma itu, sehari sebelum kematiannya pada tanggal 7 Juli 2022, Brigadir J curhat kepada Vera Simanjuntak kalau dirinya kembali mendapatkan ancaman pembunuhan. Ancaman tersebut berbunyi apabila Brigadir J berani naik ke atas, maka ia akan dihabisi. Entah apa yang dimaksud dengan kata naik ke atas tersebut. Artinya, menurut Komarudin, kekasihnya sudah mengetahui bahwa ada skuad lama atau skuad baru ajudan Ferdi Sambo. Lalu dijawab Brigadir J bahwa itu skuad lama. Mengetahui Brigadir J mengadu atau curhat terkait ancaman pembunuhan tersebut, 3 orang di skuad lama lalu mentertawai Brigadir J. Menurut Komarudin, peristiwa tersebut terjadi saat Brigadir J tengah mengawal Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Komarudin Simanjuntak juga berusaha menganalisa kalimat ancaman yang disampaikan skuad lama. Komarudin Simanjuntak membeberkan duganya terkait motif skuad lama melontarkan ancaman pembunuhan kepada Brigadir J. Ia menduga rasa iri kepada kesuksesan Brigadir J dalam berkarir menjadi pemicunya. Karir Brigadir J dianggap bagus. Sosok Bribka Matius menjadi sorotan publik setelah mengawal ketat Irjen Ferdi Sambo saat diperiksa di Bareskrim Polri. Sosok Bribka Matius yang bertato dan berewokan lain daripada yang lain dari 7 ajudan Ferdi Sambo. Yang menonjol, salah satu pengawal Sambo ialah pria berkulit hitam dan bertubuh gempal. Pengawal tersebut mengenakan kemeja dan masker yang juga warna hitam. Menariknya, tangan sang pengawal dipenuhi tato. Meski begitu, pria tersebut diperkirakan anggota Polri. Ia diduga merupakan Airkam atau ajudan Sambo.
Namanya Matius Morey yang memiliki pangkat brigadir polisi kepala atau Bribka. Bribka Matius merupakan satu dari sekian banyak ajudan Sambo. Selain Brigadir J dan Baradae, ia diketahui merupakan putra asli Papua. Sejumlah foto Bribka Matius bersama Sambo dan ajudan lainnya, termasuk Brigadir J dan Baradae, telah beredar. Ada juga foto yang memperlihatkan Bribka Matius berfoto di depan mobil dinas yang diperkirakan milik Irjen Sambo. Bribka Matius juga diperkirakan telah berkeluarga. Ia memiliki seorang istri dan 4 anak yang masih kecil-kecil. Ini diketahui dari foto lainnya yang juga beredar.